Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi buku pengantar studi Islam dari penulis Dr. Muhammad Zaini MM. Di sini saya akan membahas bab 5 As-Sunnah sebagai dasar operasional Islam. Ditinjau dari sudut kebahasaan, kata as-sunnah dan al-hadis memiliki arti yang berbeda. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid atau baru. Antonim dari kata al-qadim atau lama, sedangkan kata as-sunnah berarti at-thariqah atau jalan, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Sedangkan pengertian sunnah secara terminologis adalah mencakup semua riwayat yang bersumber dari Rasulullah selain Al-Quran, yang wujudnya berupa perkataan, perbuatan, dan takrir beliau yang dapat dijadikan dalil hukum syar'i. Berbeda dengan ulama hadis, ulama usuf, fuqaha mempergunakan istilah sunnah menunjukkan salah satu bentuk atau sifat dari hukum Islam, yakni suatu perbuatan yang hukumnya boleh ditinggalkan, namun lebih utama dilaksanakan. Bagi mereka, sunnah adalah semua perbuatan yang ditetapkan Rasul, namun hukum pelaksanaannya tidak sampai ke tingkat wajib atau fardu. Bagi Al-Namr, hadis atau sunnah dapat dikategorikan atas sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghair tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah meliputi pada yang pertama, hadis-hadis yang timbul dari Nabi sebagai at-tabligh dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul. Dan yang kedua, hadis yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, hadis yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim, yaitu ketika beliau menghukum dan menyelesaikan persengketaan di dalam umat. Sedangkan sunnah kategori ghair tasyri'iyah meliputi yang pertama, hadis yang berkenaan dengan tabiat atau kebutuhan manusia seperti berdiri, duduk, berjalan, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, hadis yang berkenaan dengan pergaulan, kebiasaan individu dan masyarakat seperti pakaian, pengobatan, perdagangan, pertanian, dan beberapa kemahiran dan pengalaman lainnya dalam masalah keduniaan. Sedangkan yang terakhir, hadis yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu, seperti penyebaran pasukan perang ke pos-pos tertentu, mengatur barisan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sunnah dalam Al-Quran. Yang pertama, menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ditetapkan Al-Quran. Di sini hadis seakan-akan hanya mengulangi ketetapan Al-Quran, sehingga hukum itu memiliki dua sumber rujukan dan atasnya terdapat dua dalil, yakni Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memberikan rincian terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas. Dalam hal ini, seolah-olah Nabi menetapkan hukum sendiri, namun hakikatnya bila diperhatikan secara seksama, apa yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran atau memperluas apa yang disebutkan oleh Allah secara terbatas. Sedangkan yang terakhir, menasah hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran,
Fungsi ini adalah bagi mereka yang berpandangan hadis dapat menasah Al-Quran, meski 80 pendapat semacam ini tampak berlebihan. Jadi untuk pembahasan yang bab 5 sampai sini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.